Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, mata kuliah dosen konsep dasar IPS SD, Ibu Ginalita Ratnayanti MPD, dan kepada teman-teman saya yang saya hormati dan saya sayangi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai sosiologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Tiara Puspa sebagai moderator, dan ada keempat rekan saya, yaitu ada Kak Ica Nur Alifah, ada Kak Indah Wahyuni, ada Kak Maria Rinta, dan ada Kak Resya. Next, Kak. Itu gelas saya aja, Mama, Kak. Itu gelasnya Mama Givin, jangan pakai itu. Mau dipulang-pulangin. Bisa di next, Kak Ica. Oke. Materi presentasi kali ini indikatornya itu ada 4. Yang pertama ada pengertian sosiologi. Yang kedua ada ciri dan hakikat sosiologi. Yang ketiga ada konsep sosiologi. Dan yang terakhir ada fungsi dan peran sosiologi. Oke, yang pertama ada pengertian sosiologi. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, artinya teman, dan logos, artinya ilmu pengetahuan. Jadi, arti kata sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sosiologi yaitu ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktural sosial, proses sosial, dan perubahannya. Menurut Agustin Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sosiologi juga didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan observasi dan hasilnya disusun secara ilmiah. Agus Comte disebut Bapak Sosiologi karena beliau yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis. Sosiologi merupakan ilmu yang berdiri. Sosiologi menjadi ilmu yang mandiri sejak pertengahan abad ke-19. Seiring dengan perkembangan sosiologi, para ahli telah memberikan definisi sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama ada menurut Agus Comte, yaitu sosiologi adalah sesuatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Yang kedua ada menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Indah Wahyuni, silakan Kak. Baik, akan saya lanjutkan. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial atau fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Sedangkan menurut Herbert Spencer, sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Menurut Rorschach and Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok sosial. Dan menurut Hello Somarjan dan Sulaiman Somardi, sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Next. Ciri dan hakikat dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. Bersifat empiris, teoritis, abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori kumulatif non-etis. Adapun hakikat dari sosiologi ialah sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam atau kerohanian. Sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif.
Sosiologi merupakan ilmu murni, pure science, bukan terapan. Sosiologi adalah ilmu yang abstrak, bukan konkret. Sosiologi bertujuan mendapatkan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari dasar yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia. Konsep dasar sosiologi dapat didefinisikan sebagai istilah yang meliputi kata atau frase untuk menjelaskan sesuatu yang lebih luas cangkupannya. Konsep dasar sosiologi merupakan istilah ilmiah yang seringkali muncul dalam pembahasan sosiologi. Intensitas dalam kata sering tentu saja relatif, tergantung pada fokus apa yang sedang dibahas. Dalam fokus pembahasan mengenai perubahan sosial, frasa perubahan sosial menjadi kunci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Resa. Silakan. Terima kasih banyak Kak Indah. Baik, saya lanjutkan. Konsep-konsep dasar sosiologi yaitu seperti 1. Struktur sosial. Konsep dasar sosiologi, struktur sosial sebagai konsep dasar sosiologi adalah keseluruhan unsur-unsur pokok dalam dunia sosial yang meliputi lapisan sosial beserta nilai dan norma sosial dan interaksinya dengan institusi sosial. 2. Sistem sosial. Sistem sosial adalah proses berpola yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial baik individu atau kelompok di dalam sistem lingkungan yang lebih luas. Secara sederhana, kita bisa mengartikan sistem sosial sebagai pola interaksi masyarakat yang khas dalam arti memiliki keunikan sendiri dibanding lingkungannya. Sistem sosial bekerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh interaksi antara individu atau kelompok yang berada di dalamnya. 3. Proses sosial. Proses sosial sebagai konsep dasar sosiologi adalah pengaruh yang sifatnya timbal balik dalam lingkup kehidupan sosial. Lingkup kehidupan sosial meliputi beberapa aspek yang kompleks. Lanjut, Kak. 4. Lembaga sosial. Lembaga sosial atau institusi sosial atau perantara sosial dalam konsep dasar sosiologi adalah suatu sistem yang menunjukkan keterjalinan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial atau menjalankan fungsi sosial. 5. Organisasi sosial. Organisasi sosial sebagai konsep dasar sosiologi memiliki kemiripan dengan institusi sosial. Organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan kerjasama antar individu yang mengorientasikan pola perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, kita bisa melihat perkumpulan formal seperti partai politik sebagai organisasi sosial. 6. Perubahan sosial. Perubahan sosial dalam konsep dasar sosiologi adalah perubahan struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Terbentuknya masyarakat informasi yang semula masyarakat industri adalah contoh perubahan sosial. Perubahan struktur dan lapisan sosial tentu berimplikasi pada perubahan norma dan nilai meskipun skalanya tidak selalu besar. 7. Individu. Kata lain individu adalah personal, perorangan, atau privat. Individu dalam sosiologi biasanya berperan sebagai subjek atau agensi. Subjek atau agensi secara implisit memiliki kekuasaan, kehendak, kebebasan, dan bertindak. Namun kekuasaan, kehendak, atau kebebasan tersebut tidak berada di ruang hampa, melainkan selalu dalam konteksnya, sehingga ada hubungan antara tindakan subjektif dengan lingkungan, antara agensi dengan struktur. 8. Masyarakat. Masyarakat dalam konsep dasar sosiologi adalah kumpulan individu yang paling bergaul, berinteraksi dalam suatu pola yang ajeng. Cikal bakal kata masyarakat adalah dari bahasa Arab yaitu syakara. Syakara yang artinya turut serta, dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadi society. Berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan. Kendati secara istilah berbeda, esensi masyarakat tetaplah sama, yakni kumpulan individu dengan pola interaksi, hubungan, dan kepentingannya. Lanjut, Kak. Kak Ica. Sudahkah sudah di next?
Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh analisis objek studi dalam interaksi manusia, konsep dasar sosiologi diantaranya. Yang pertama, norma adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Terdapat 4 macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Kedua, ada kelompok, adalah sekumpulan orang yang punya keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. 3, peran sosial adalah peran dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial. Perubahan sosial disebabkan oleh sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi adanya. Dan yang kedua, masyarakat mengadakan perubahan karena menyesuaikan dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Ketiga, masyarakat mengadakan perubahan yang karena terpaksa. Tradisi sering diartikan sebagai adat maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir yaitu etnis atau suku atau ras, merupakan ciri-ciri fisik manusia. Selanjutnya, Kak Ica. Konsep dasar sosiologi dalam IPS sekolah dasar. Istilah teori dapat memberikan arti yang bermacam-macam kepada setiap orang. Kemungkinan ada yang menghubungkan dengan hal-hal yang realistis atau non-realistis. Berbagai batasan yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian teori. Definisi teori menurut berbagai batasan yang menurut Kerlinger yaitu teori ialah seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Berdasarkan definisi yang telah ditemukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori berdasarkan definisi yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa teori setidak-tidaknya mengandung beberapa hal, yaitu yang pertama konsep, definisi, dan proposisi. Kedua, terdapat hubungan logis di antara minimal ada 2 konsep atau lebih. Ketiga, hubungan logis di antara minimal ada 2 konsep atau lebih. Keempat, teori dapat digunakan sebagai prediksi dan eksplanasi. Meskipun teori merupakan cerminan fenomena sosial, namun dalam kenyataannya, teori tidak selamanya 100% bisa memprediksi atau menjelaskan fenomena sosial yang ada. Selanjutnya, Kak Ica. Kondisi ini disebabkan karena teori tidak berlaku secara universal. Teori yang satu bisa jadi tepat digunakan dalam menjelaskan fenomena tertentu di suatu tempat, tetapi tidak dapat digunakan menjelaskan fenomena di tempat lain. Black dan Campion tahun 1976 menjelaskan bahwa suatu teori dapat diterima dengan 2 syarat, yaitu kriteria ideal apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sekumpulan ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten. Kedua, sekumpulan ide yang dikemukakan harus mencakup seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi. Ketiga, kumpulan ide-ide tersebut mengandung proporsi-proporsi di mana ide yang satu dengan ide yang lain tidak saling tumpang tindih. Dan keempat, kumpulan ide-ide tersebut dapat dites secara empiris. Sedangkan suatu teori dikatakan memenuhi kriteria pragmatis apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Asumsi dan paradigma. 2. Frame referensi, yaitu kerangka berpikir yang mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan sosial yang diuji secara empiris. 3. Konsep-konsep, yaitu abstraksi atau simbol-simbol sebagai wujud suatu ide. 4. Variabel, yaitu penjabaran konsep yang mengandung dimensi. 5. Proporsi, yaitu hubungan atau konsep. 6. Hubungan yang sistematis dan berhubungan kasual di antara konsep-konsep dan proporsi tersebut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Fungsi dan peran dalam sosiologi. Ada beberapa fungsi sosiologi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada penelitian, yang kedua ada pembangunan, yang ketiga ada perencanaan sosial, dan yang keempat yaitu ada pemecahan masalah sosial. Aiza, maaf Aiza, suaranya, maaf, Kak. suaranya masih di-unmute. Dilanjut ya, Kak. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, para sosiologi sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiologi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sosiologi sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, para sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiologi melakukan riset ilmiah. Yang kedua, ada sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Yang ketiga, ada sosiologi sebagai praktisi. Beberapa orang sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, ada sosiolog sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang, dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada bangunan dasar teori. Unsur dasar yang membangun teori ada 6. Yang pertama yaitu ada konsep, yang kedua ada sistem klasifikasi, yang ketiga ada proposisi, yang keempat ada penjelasan kasual, yang kelima ada variabel independen dan dependen, yang keenam ada teori. Ternyata masih berbayar. Iya, masih berbayar. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan gue di waiting-nya udah muncul. Baik, sesi presentasi sudah selesai, maka Suara Kak Tiara, Kak, masih di mute. maaf Kak. Oke, sesi presentasi sudah selesai. Kali ini sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 5 membuka 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Aku mau nanya, boleh? Bertanya, Kak Tiara. Boleh, Kak Farah dulu mungkin ya. Yang saya Kak Farah dulu. Oke, siap. Kan materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, materi yang kita bahas kan tentang sosiologi. Kenapa sih ilmu sosiologi itu penting untuk kita pelajari atau untuk kita ketahui, Kak? Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan. Oke, Kak Tiara mau nanya. Tadi kan sosiologi mempelajari sikap, tingkah laku dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan itu apa sih masalah sosiologi bagi anak-anak di SD? Masalah-masalah sosial anak-anak di SD. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fahri. Apakah ada yang terakhir, ada yang mau bertanya? Satu lagi. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Ainun. Iya, tadi kan menerangkan tentang sosiologi. Kalau nggak salah ya, Kak. Yang saya mau tanyakan, apa aja sih Kak contoh sosiologi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, Kak. Saya dong Kak mau nanya.
Kak Tiara. Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu Udah kali ya, Kak. 3 Oh, dulu ya. udah 3. Oke, siap. Nanti habis ini baru, oke? Oke, saya ulang pertanyaannya. Yang pertama dari ada Kak Farah, yaitu kenapa ilmu sosiologi itu penting untuk kita ketahui. Yang kedua dari Pak Fahri, apa saja masalah-masalah sosiologi di anak SD. Lalu ada dari Kak Ainun Syifa, yaitu apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dari anggota kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab? Dari Kak Ica, Kak Indah, Kak Rinta, ataupun Kak Resya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Fahri dulu aja kali ya. Boleh Kak, silakan. Masalah sosial yang ada di lingkungan sekolah ya, Pak. Untuk dari muridnya sendiri mungkin contoh masalah sosialnya ada seperti membolos, menyontek, bullying, perkelahian, kelas yang kotor, dan rusaknya fasilitas sekolah. Itu dari muridnya sendiri. Tapi kalau dari guru atau dari sekolah mungkin masalah sosialnya ada seperti tidak memiliki guru yang terlatih atau kurang terlatih, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai, dana pendidikan yang kurang, kekurangan bahan belajar, jarak sekolahnya yang jauh, terus masalah biaya pendidikan. Masalah sosial lainnya juga bisa seperti yang tadi sih. Ada mungkin barangkali dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan. Mungkin saya menambahkan ya Kak Indah, untuk pertanyaan Pak Fahri, yaitu masalah sosial di SD, mungkin kesulitan dalam persahabatan di siswa SD itu sulit untuk bersahabat ya mungkin, apalagi siswa yang cowok-cowok itu susah untuk persahabatan, kadang seringkali bertengkar, dan itu dalam mencari teman pun masih pilih-pilih berkelompoknya, dan merasa terasingi dalam aktivitas berkelompok karena yang satu terlalu diam dan yang satu tidak mau mempunyai siswa yang hanya diam, tidak bersahabat, tidak bergaul gitu. Mungkin itu Pak Fahri. Oke, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Fahri. Oke. Ya baik, tinggal 2 pertanyaan lagi, berarti dari Kak Farah dan Kak Ainun, silakan. Apakah anggota kelompok saya ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Kak Farah ya. Tadi pertanyaannya kenapa ilmu sosiologi itu penting untuk kita ketahui, gitu ya Pak Farah ya? Iya Kak Ica. Ya, ilmu sosiologi itu sangat penting ya untuk kita ketahui, terutama dalam masyarakat dan dalam pemecahan masalah sosial. Di sini ada 2 fungsi sosiologi. Yang pertama yaitu sebagai penelitian, pembangunan, perencanaan, dan pemecahan masalah sosial. Adapun peran sosiologi adalah sebagai ahli riset, sebagai konsultan kebijakan, sebagai praktisi, dan sebagai guru atau pendidik. Yang keduanya yaitu ada sosiologi membantu kita untuk mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat, serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Mungkin dari teman yang lainnya ada yang mau menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan Kak, kenapa ilmu sosiologi itu penting, karena ilmu sosiologi sendiri itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dapat melaksanakan interaksi sosial dengan baik, terus mengetahui peran dan status di lingkungan masyarakat. Seperti itu Kak Farah. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup Kak? Oke, terima kasih Kak Ica dan Kak Tiara. Sudah cukup. Baik, terima kasih kembali Kak. Kalau begitu, tinggal terakhir pertanyaan dari Kak Ainun, yaitu apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anggota kelompok saya ada yang ingin menjawab?
Oke, coba jawab ya Kak Tiara. Boleh, Kak. Dalam kehidupan sehari-hari, sosiologi dapat diterapkan sebagai seperti berusaha mencari pengetahuan tentang sebuah fenomena. Misalnya masalah kemiskinan, berusaha mencari kenapa kemiskinan itu bisa terjadi, apa dampaknya, serta bagaimana intensitas dan kuantitasnya. Adapun contoh lainnya, membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di yang telah kita bahas gitu. Itu sih, mungkin teman-teman aku ada yang ingin nambahin. Aku mau nambahin ya Kak Indah. Contoh sosiologi itu seperti kita berinteraksi dengan masyarakat. Sosiologi kita diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan sesama tetangga atau sesama teman dan lainnya. Itu yang ada di masyarakat. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Ainun Siva? Apakah sudah cukup jawabannya? Baik, Kak, terima kasih. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, 3 pertanyaan. Baik, kalau begitu saya tutup saja presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semua.